Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Bikhirunisa dengan NPM 21170510888 dari kelas A Prodi Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem BUS, yaitu untuk tugas mata kuliah dari pengantar organisasi komputer. Akan ada 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga struktur, dan yang keempat contoh. Yang pertama, definisi dari sistem BUS. Sistem BUS adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komputer. Suatu komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat input-output. Nah, setiap komputer saling berhubungan membentuk suatu fungsi. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor, juga menggunakan sistem bus. Yang kedua, penjelasan tentang jenis-jenis sistem bus. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama CPU, untuk membaca instruksi data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Yang kedua yaitu memori. Umumnya modul memori terdiri dari N-word yang memiliki panjang yang sama, dan lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang ketiga yaitu input dan output, yaitu berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, baca dan tulis. Modul input dan output juga dapat mengirimkan modul input dan output juga dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Lalu yang keempat, prosesor, untuk membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Berikut adalah struktur interkoneksi perpindahan data, yaitu ada memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Lalu CPU ke memori, yaitu CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Lalu input output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input output. Lalu CPU ke input output, yaitu CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input output. Lalu input output ke memori atau memori ke input output, yaitu digunakan pada sistem DMA. Pembahasan ketiga yaitu struktur sistem bus. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama address bus atau saluran alamat, ada control bus atau saluran kontrol, dan data bus atau saluran data. Nah, data bus sendiri atau saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya terdiri dari 8, 16, atau 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam penentuan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada address bus atau saluran alamat yang digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Lalu yang terakhir ada control bus atau saluran kontrol, yaitu yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh keseluruhan komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Nah, sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem.
Pembahasan keempat yaitu contoh dari sistem bus. Sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor frontside bus, atau bus IGP, bus PCI, bus USB, dan bus ICA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan bus-bus lainnya. Bus disusun secara hierarkis karena setiap bus yang memiliki kecepatan rendah akan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Setiap perangkat di dalam sistem juga dihubungkan ke salah satu bus yang ada. Sebagai contoh, kartu grafis AGP akan dihubungkan ke bus AGP. Beberapa perangkat lainnya, yang utamanya chipset atau controller, akan bertindak sebagai jembatan antara bus-bus yang berbeda. Contoh sebuah controller yaitu bus SCSI dapat mengubah sebuah bus menjadi bus SCI, baik itu bus PCI atau bus PCI Express. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.